Udah ketebak dah. Lagian disuruh ngomong sama itu janda, disuruh ngomong sama itu janda. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Saya kali ini sungguh kecewa ya dengan komentar Bima ini dengan menyebut Megawati adalah janda. Saya sangat kecewa sekali. Ternyata Bima ini ya tidak seperti yang saya bayangkan, yang tidak seperti yang saya pikirkan. Ternyata ini kritikannya malah seperti ini ya. Dari video ini yaitu menanggapi dari Najwa Shihab. Ini perintah Ibu Mega. Udah ketebak dah. Lagian disuruh ngomong sama itu janda, disuruh ngomong sama itu janda, janda satu itu lo nurut. Aduh, udah deh, gak usah tangkepin. Kapur. Udah ketebak apanya? Padahal semua salah menebak dari Ganjar Pranowo. Ya ketika Ganjar Pranowo menolak timnas dari Israel. Wow, hujatan pun bertubi-tubi datang. Tetapi hasil akhirnya apa? Elektabilitas Ganjar juga tetap unggul, juga tetap tertinggi. Tebakan mereka salah sekali, salah semuanya. Ternyata juga Ganjar Pranowo dideklarasikan oleh Bu Mega. Nah, kemungkinan membuat pusing ya mereka semua. Apalagi di sini ada jejak digital dari Bima. Ternyata di sini ya Bima foto dengan Said Didu. Ya, akhirnya kan kita sudah tahu lah mengarah kemana ya. Karena Said Didu juga sering banget mengkritik dari pemerintahan Presiden Joko Widodo. Nah di sini Said Didu bertemu Bima Lampung di Sydney, minta pertahankan kritik. Seharusnya Pak Said Didu yang dikritik ya. Bukannya sekarang Pak Said Didu sudah tidak menjabat di BUMN mengkritik. Tetapi pada saat menjabat di BUMN yang dulu-dulu, ya kayak apa? Anda juga tahu sendirilah, banyak kok jejak digital dari Said Didu. Dari sini saya penasaran ya, kira-kira komentar-komentarnya bagaimana ya? Ini bahkan juga dikomentari oleh Putri Cebong. Bima goblok, yang lu hina itu mantan presiden kelima yang telah berjasa melawan tirani Orba. Bu Megawati pejuang pro-demokrasi. Beliau bersuara lantang melawan kesewenangan rezim Orba ketika orang-orang tak mampu berbisik sekalipun karena tembok pun bertelinga. Iya memang kalau Bima ini kemungkinan ya masih belum tahu lah di mana rezim Orba pada saat itu. Dan kemungkinan tidak tahu kalau Bu Megawati adalah juga presiden kelima. Kemungkinan juga tidak tahu. Akhirnya pun dia ngomong yang tidak semestinya diucapkan lah. Ya memang saya tahu perasaan Bima sih. Kemungkinan juga sangat menyayangkan lah ketika timnas Israel ditolak oleh Ganjar dan akhirnya berujung pada dibatalkannya Piala Dunia U20. Tetapi kata-kata tersebut sangat tidak mencerminkan lah dan juga sangat tidak pantas lah. Nah dari sini coba kita lihat komentar-komentarnya ya. Kok songong banget jadinya, nyesel ngebelain si bocil songong ini. Iya jadi besar kepala. Maklum udah ngerasa jadi artis dadakan makanya sombong. Ternyata anak alay, aku kira otaknya berisi. Pantesan circle aja sama orang kayak gitu. Ngelunjak parah nih. Dari awal saya tidak pernah komen tentang si kutu kupret Bima ini. Tapi karena dia telah menyenggol presiden kelima RI. Kalau hatimu busuk tetaplah busuk. Lihat saja tidak lama lagi kau akan panen kebusukan juga. Saya penasaran dari berita ini ya. Kok bisa ya Bima tiba-tiba berfoto dengan Said Didu. Mantan Sekretaris Menteri BUMN Muhammad Said Didu baru saja bertemu dengan Bima, konten kreator asal Lampung yang populer dengan jargonnya Lampung Dajjal di Sydney. Dikatakan bahwa pertemuan itu terjadi usai keduanya menunaikan sholat Idul Fitri di negeri Kangguru tersebut. Perlu diketahui bahwa Bima Yudo atau yang viral dengan sebutan Bima Lampung Dajjal merupakan sosok yang belakangan tengah menjadi sorotan usai mengkritik kinerja pemerintah provinsi kampung halamannya tersebut. Adapun momen tersebut dibagikan oleh Said Didu melalui salah satu cuitan di akun media sosial Twitternya. Dalam cuitan tersebut ia juga membagikan foto dirinya bersama Bima yang tengah saling berjabat tangan. Dinda Bimo terus kritis dan jaga idealisme demi perbaikan bangsa, cuit Said Didu. Nah di sini dari cuitan Said Didu, di sini pun juga banyak yang membalas. yaitu balasannya sekitar 204 balasan. Nah, jadi penasaran ya, kira-kira balasannya bagaimana sih?
Jangan mau jadi gadrun ya Bima. Haha, nebeng tenar ya bang. Ya seperti itulah. Akhirnya juga terungkap ya. Dari sini kita tahulah Bima sebenarnya itu siapa. Dan menurut saya ini sangat tidak pantas sekali, yaitu menyebut presiden kelima, mantan presiden kelima Bu Megawati dengan sebutan yang sungguh tidak pantas. Seharusnya cukuplah mengkritik di kampung halaman sajalah, nggak usah melebar ke politik. Menurut saya sudah offset lah. Untuk dilengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Bima TikToker yang mengkritik Lampung Dajjal kembali menuai sorotan. Kali ini sorotan itu terjadi karena Bima memanggil Megawati Soekarno Putri dengan sebutan janda. Momen itu terlihat pada video yang diunggah Bima pada akun TikTok Abima Reborn. Di video itu juga menampilkan wawancara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan Najwa Shihab perihal gagalnya Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Najwa bertanya kepada Ganjar, apakah keputusan penolakan timnas Israel itu merupakan perintah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri? Ini perintah Bu Mega? Tanya Najwa Shihab. Video itu lalu beralih ke Bima. Bima yang terlihat mengenakan kaos hitam kemudian berkomentar, udah ketebak dah, lagian disuruh ngomong sama itu janda. Janda satu itu tuh lo nurut. Duh, udah deh, nggak usah ditanggapi, kata Bima. Video tersebut lalu dibagikan warganet di media sosial Twitter. Warganet menilai panggilan janda yang dipakai Bima sebagai tindakan penghinaan. Warganet menilai Bima menjadi sembarang berbicara setelah banyak pihak mendukungnya saat mengkritik soal pembangunan di Lampung. Video yang diunggah Bima 3 April hingga hari ini sudah ditonton lebih dari 5,9 juta kali. Politikus senior PDIP Hendrawan Supratikno angkat bicara. Ia menyebut Lebaran kali ini sebaiknya digunakan untuk saling memaafkan. Kita bersama-sama sedang merayakan festival spiritualitas, saling memaaf-maafkan. Dalam kondisi seperti ini, mata batin kita tidak boleh teracuni oleh anasir atau ulah yang keluar dari asas kepatutan, kesantunan, dan kearifan kultural. Katanya seperti dilansir dari Detik News pada Minggu 23 April 2023. Hendrawan menyinggung bahasa yang keluar dari mulut seseorang menunjukkan kualitas keadaban. Bila kita sepakat, bahasa menunjukkan kualitas keadaban penggunanya, maka kita layak prihatin terhadap kedangkalan fikir dan laku dari orang-orang yang cari popularitas menggunakan cara-cara murahan, tuturnya. Bahkan TikToker bernama Bima Yudo Saputro alias Bima yang belakangan viral karena kritik terhadap pembangunan di Lampung kembali menjadi sorotan. Bima menyebut Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dengan sebutan janda. Video tersebut awalnya diunggah di akun TikTok Bima, Abima Reborn, yang diunggah pada 3 April. Hingga Minggu 23 April 2023, video berdurasi 23 detik tersebut telah ditonton lebih dari 5,9 juta kali. Dalam video tersebut, terlihat Gubernur Jawa Tengah Jateng Ganjar Pranowo sedang diwawancarai oleh Najwa Shihab. Video itu berisi Najwa menanyakan kepada Ganjar alasan menolak timnas Israel berlaga di Piala Dunia U20 yang sedianya digelar di Indonesia. Najwa menanyakan kepada Ganjar, apakah keputusan menolak timnas Israel merupakan perintah dari Ketua Umum PDIP Soekarno Putri. Video itu lalu beralih ke Bima, dan Bima yang terlihat mengenakan baju warna hitam kemudian berkomentar, udah kedebak dah, lagian disuruh ngomong sama itu janda. Video tersebut kemudian dibagikan oleh warganet di media sosial Twitter
dan netizen pun menganggap julukan janda yang digunakan Bima sebagai tindakan penghinaan. Netizen pun menilai Bima berbicara asal-asalan setelah banyak pihak yang mendukungnya mengkritik pembangunan di Lampung. Bahkan diketahui Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengabadikan momen keakraban usai partainya mendeklarasikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden Baca Pres 2024 di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat. Puan mengajak selfie Presiden Joko Widodo, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, Ganjar, serta Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo. Dari foto yang diterima detik.com pada Jumat 21 April 2023, Puan yang berseragam merah, lengan panjang khas PDIP, menjulurkan tangan kanannya yang sedang menggenggam ponsel. Ke arah depan atas, tampak Megawati di sebelahnya. Sementara Jokowi, Ganjar, dan Prananda di belakang Puan dan Bu Mega. Puan lalu mengarahkan kamera depan ponselnya agar wajahnya bersama Mega, Jokowi, Ganjar, dan Prananda tertangkap di layar mereka berlima lalu selfie. Pada momen selfie tersebut, Ganjar mengenakan peci hitam yang diberikan Megawati kepada dirinya saat mengumumkan pengurusan Baca Pres. Nampak Jokowi, Mega, Ganjar, dan Prananda tersenyum sambil memandang kamera depan ponsel Puan. Seperti diberitakan sebelumnya, Megawati resmi mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai Baca Pres 2024 dari PDIP. Megawati mengatakan, usai pengumuman ini, dia memerintahkan seluruh kadernya untuk bergerak memenangkan Ganjar di Pilpres 2024 dan memenangkan Pileg 2024. Maka pada jam 13.45 ini, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, menetapkan saudara Ganjar Pranowo sekarang adalah Gubernur Jawa Tengah sebagai kader dan petugas partai untuk ditingkatkan penugasannya sebagai calon presiden Republik Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, kata Megawati dalam pertemuan internal secara tatap muka maupun daring dengan para kader PDIP di seluruh Indonesia, Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat pada siang tadi. Dia lalu memberi tugas khusus kepada dua anaknya yang menjabat sebagai Ketua DPP PDIP, Prananda Prabowo dan Puan Maharani. Selain itu, dia juga mengeluarkan perintah harian pada seluruh lapisan kader. Anak-anakku, seluruh simpatisan, anggota, dan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dengan menetapkan capres ini, selanjutnya saya memberikan instruksi melalui perintah harian kepada 3 pilar partai, yaitu 1. Kepada struktural partai dari anak ranting, ranting pengurus, anak cabang, satgas partai, DPLN, DPC, DPD hingga DPP. 2. Serta seluruh anggota legislatif dari tingkat kabupaten kota, provinsi hingga tingkat nasional. 3. Kepada seluruh eksekutif partai dan tingkat nasional, provinsi hingga seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah di tingkat kabupaten kota, papar dia. 3 pilar partai ini saya perintahkan untuk segera bergerak dan bekerja keras, turun ke bawah, menyapa akar rumput, memenangkan pemilu tahun 2024. Segera kibarkan bendera banteng moncong putih nomor 3 di rumah kalian masing-masing. Bukalah posko gotong royong dan jagalah bendera banteng moncong putih sebagai lambang semangat dan energi perjuanganmu, ujar Bu Megawati. Manuver PDIP Perjuangan mengusung Ganjar Pranowo menjadi presiden menghangatkan dinamika politik tanah air. Melalui dukungan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri, Ganjar semakin mantap untuk naik kelas dari memimpin daerah menjadi nasional. Namun yang menjadi pertanyaan saat ini, siapa yang akan mendampingi Ganjar? Pendamping Ganjar adalah sosok yang melambungkan suara sehingga nantinya dapat memenangkan Pilpres 2024.
Direktur Polico Digital Insight Institute, Anthony Leong mengatakan bahwa kemenangan Ganjar sebagai calon presiden pada pemilihan presiden 2024 sangat tergantung pada siapa yang akan menjadi pasangannya sebagai cawapres. Menurut Anthony, Koalisi Indonesia Bersatu KIB juga akan memainkan peran penting dalam menentukan dan mendorong pilihan cawapres yang tepat untuk PDIP. KIB tentunya berperan penting dalam menentukan cawapres Ganjar nanti jika KIB dan PDIP bisa berkoalisi. Ada beberapa nama seperti Erick Thohir bisa mewakili PAN, Sandiaga Uno mewakili P3, dan Ridwan Kamil dari Golkar. Ketua Umum Golkar Airlangga tentu punya potensi juga. Ini menjadi tugas koalisi PDIP jika mau menang harus menentukan cawapres yang tepat, kata Anthony pada keterangannya pada 21 April. Anthony juga menambahkan bahwa pengumuman Ganjar sebagai capres hari ini merupakan hal yang positif menjelang Hari Idul Fitri ini. Ini hal yang baik dan momentumnya cukup positif. Bisa gunakan momen halal bihalal untuk komunikasi politik yang baik dan membangun komunikasi elit dan sebagainya. Megawati pilih timing yang tepat, ujar Anthony. Jika PDIP segera konsolidasi untuk menentukan cawapresnya, akan menambah elektoral yang kini telah dimiliki. Menurut CEO Menara Digital itu, dari analisa percakapan media sosial, elektabilitas Ganjar tidak terlalu signifikan menurun karena isu Piala Dunia U20. Masyarakat tentu ingin ada perubahan di dunia sepak bola. Tapi statement Ganjar tidak terlalu memberikan kontribusi negatif untuk elektabilitas. Prediksi ke depan bisa jadi 3 pasangan di 2024. Kita lihat dinamika beberapa bulan ini menjelang pendaftaran nanti, ujar Anthony. Bahkan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura, Osman Sabtaodang, mendukung keputusan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menunjuk Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pada pemilu 2024 mendatang. Hari ini kita melihat Ibu Megawati, Presiden Joko Widodo, Prananda Prabowo, dan Puan Maharani mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Katanya sebagaimana dikutip dari Antara pada Sabtu 22 April. Oso memastikan Partai Hanura turut menjadi pengusung Ganjar Pranowo di pemilihan presiden Pilpres 2024. Kehadiran Presiden Jokowi dan Ganjar Pranowo memberi sinyal positif terhadap keberlangsungan program-program pembangunan ke depan, ujarnya. Oso yakin Ganjar akan melanjutkan berbagai program dan kebijakan pro-rakyat yang telah dilaksanakan oleh Presiden Jokowi. Karenanya, lanjut dia, kehadiran dan ketegasan sikap Presiden Jokowi dalam deklarasi tersebut menjadi salah satu faktor pemberian dukungan terhadap pencapresan Ganjar. Deklarasi ini menjadi momentum sejarah sekaligus kesinambungan arah pembangunan bangsa, dan kami meyakini keberlangsungan pembangunan di negara ini bisa terjamin, katanya menegaskan. Wakil Ketua MPR periode 2014 hingga 2019 itu menambahkan deklarasi pencalonan Ganjar di tengah peringatan Hari Kartini merupakan pilihan waktu yang tepat. Ia menilai peringatan Hari Kartini menjadi deklarasi tersebut sebagai momentum sejarah sekaligus masa depan bangsa. Sebelumnya, PDI Perjuangan menetapkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024-2029. Pada rapat DPP Partai ke-140 diperluas 3 pilar dengan agenda konsolidasi internal dan silaturahmi Idul Fitri 1444 Hijriah di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat. Menetapkan Saudara Ganjar Pranowo sekarang adalah Gubernur Jawa Tengah sebagai kader dan petugas partai untuk ditingkatkan penugasannya sebagai calon presiden Republik Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, ucap Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di kanal YouTube PDI Perjuangan, dipantau dari Bogor, Jawa Barat pada Jumat 22 April yang lalu.